Sekarang untuk account challenge nih, saya sedang pun running profit sebanyak 179,30 USD. Dan saya ada entry pada 3 jenis pair yang berlainan, Euro USD, NZD USD, dan AUD USD. So, sekarang saya akan jelaskan apakah reason saya entry di setiap pair tersebut. So, saya akan bermula dengan Euro USD. Untuk Euro USD ini, price sedang dalam keadaan downtrend, di mana market structure ini price membuat low, high, lower low, lower high, dan lower low. So, apabila adanya structure seperti ini, saya akan menunggu price untuk melakukan retracement ataupun pullback. So, saya akan mengukur menggunakan Fibo retracement. Tarik Fibo daripada lower low sehingga ke lower high. So, tandakan level retracement ataupun level 50% sehingga ke level kosong atau level 100. Inilah kawasan ataupun zone yang saya akan tunggu untuk price masuk ke dalam area ini dan saya akan entry. Saya tidak akan terus ambil zone sebesar ini 56 pips sebagai point entry. Sebaliknya di dalam area ini saya akan melihat sekiranya ada SND ataupun SNR yang bertukar sifat. So, in this case, di level 50% itu sendiri ada satu rally base drop yang mana rally base drop nih masih lagi fresh, belum disentuh. Dan di sebelah kiri itu ada satu support yang di break. So, apabila support di break, maka support akan bertukar sifat menjadi resisten. So, inilah zone yang saya akan ambil sebagai point entry. So, memandangkan saya sendiri tidak tahu sejauh mana price mampu ataupun sejauh mana price akan membuat retracement, sebab itulah saya menggunakan dua zone entry, di mana kedua-dua zone ini berada di dalam level 50% sehingga level kosong, sehingga ke lower high yang tadi. So, ini adalah zone pertama. Ini adalah zone yang kedua, drop base drop yang berjaya menahan harga sekali. So, itulah reason kenapa saya ada satu entry yang sudah pun running, manakala satu lagi pending order ataupun limit order yang belum trigger. So, sekiranya zone pertama ini tembus, saya tidak perlu risau sebab saya sudah pun meletakkan satu sell limit di zone yang kedua, di area yang lebih atas. So, in this case, price sedang running profit. So, TP, zone pertama ini TP adalah sebanyak 98 pips. Rilis pula sebanyak 25 pips. So, satu ratio 3 lebih di situ. So, itu adalah untuk Euro USD. Seterusnya, apakah reason saya entry pada NZD USD? So, reason yang sama pada Euro USD tadi, itu juga reason saya entry pada NZD USD. Di sini price sedang dalam keadaan downtrend, di mana price sedang membuat low, high, lower low, lower high, lower low, dan lower high. So, apabila adanya structure seperti ini, maka saya akan entry di setiap pullback ataupun retracement yang price akan buat. So, macam mana untuk saya tahu, macam mana untuk saya ukur jarak retracement tersebut? So, sudah tentulah saya akan menggunakan Fibo retracement. So, tarik Fibo daripada lower low sehingga ke lower high yang terkini dan tandakan area 50% sehingga ke level 100. Area inilah yang saya akan gunakan sebagai point entry apabila price melakukan retracement ataupun pullback semula. Area ini cumalah 35 pips. So, sekiranya saya terus ambil zone ini pun tidak bermasalah. Tetapi pada waktu itu saya terus just ambil SNR yang bertukar sifat di sini. So, ini adalah support breakout menjadi resistance. Walaupun di atas sedikit ada satu drop base drop yang masih fresh, namun saya hanya risau sekiranya price tidak retrace ke atas sedikit. Jadi saya akan tertinggal entry. That's why saya just ambil support breakout resistance ataupun swap zone ini sebagai zone entry. So, ini adalah zone pertama. Sekiranya price tembus zone ini, saya akan menunggu di atas lebih lagi sedikit. Tapi syukur price tidak pun tembus, hit stop loss tidak tembus zone ini dan price melakukan penurunan. Price ngam-ngam sahaja floating lebih kurang 11 pips dan sekarang sedang melakukan penurunan sejauh 45 pips. So, itu saja reason untuk NZD USD. So, untuk AUD USD juga sama reason seperti Euro USD dan NZD USD. Di sini price sedang dalam keadaan downtrend, di mana market structure ini price membuat low, high, lower low, lower high, lower low, lower high. Sedangkan market structure seperti ini yang mana price keep on making new lower low, saya hanya akan tunggu peluang untuk entry apabila price melakukan pullback ataupun retracement semula untuk membuat lower high. So, saya akan mengukur menggunakan Fibo retracement bermula daripada lower low nih sehingga ke lower high yang terkini. Seperti ini.
Kemudian saya akan tandakan label 50% sehingga label 100. Saya juga tidak akan terus menggunakan zone sebesar ini sebagai zone untuk entry. Walaupun zone ini cuma 42 pips saja. So saya akan seperti biasa melihat sekiranya adakah SNR atau SND yang bertukar sifat. So in this case di sini ada satu drop base drop, yang mana drop base drop ini masih fresh, namun saya tidak ambil drop base drop ini sebagai tempat untuk saya tunggu price masuk ke dalam zone ini dan entry. Sebaliknya saya ambil satu spot yang di break di sini. Sebabkan spot ini, daripada spot inilah bermulanya level 50% Fibonacci yang tadi itu. So zone inilah yang saya akan gunakan sebagai point entry, dan di sini zone ini cuma 8 pips dan stop loss saya cuma 11,2 pips, dan price hampir-hampir hit stop loss saya berjaya membuat penurunan semula, membuat lower low yang baru, dan sekarang price sudah pun running 47,5 pips. So itu adalah reason pertama kenapa entry pada AUD USD ini. So sekarang reason kedua, sekiranya zone pertama ini gagal, maka saya akan menunggu di zone yang kedua, yaitu zone di atas nih, drop base drop yang berjaya menolak harga sekali. Tetapi disebabkan takut tertinggal entry juga, so saya just ambil separuh daripada body drop base drop nih. So inilah tempat saya sell limit. So total pun baru 31,3 pips. Sekiranya saya berjaya hit TP, maka saya akan berjaya profit sebanyak 92 pips. So sudah satu ratio 3. So itulah kenapa AUD USD ini ada satu sell limit juga di atas. So sell limit ini tidak trigger, syukur, bermaksud entry pertama saya tuh tidak hit stop loss. So konsep yang sama di Euro USD, NZD USD, dan AUD USD. Break and retest market structure itu saja. So untuk account challenge ini saya hanya $60 lagi kurang. Saya hanya kurang $60 lagi untuk saya dapatkan 10%, yaitu 500 USD. So sekiranya besok apabila market open dan saya floating profit sampai ke 200, lebih kurang 40 macam tuh, sampai dapat 500 USD, walaupun belum hit TP, saya tetap akan close ke semua running profit, sebab tujuan saya hanyalah untuk capai target profit bagi account challenge phase 1 ini.